semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat datang bagi para peserta Lokakarya Daring Indonesiana tahun 2022, baik dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene maupun komunitas-komunitas budaya setempat. Perkenalkan, saya Irfan Maulana yang akan menjadi moderator pada pagi hari ini dan ada kedua panel ahli yang akan menemani diskusi kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Agustina Rohyanti atau Ibu Anti, dan juga nanti akan menyusul Pak Dede. Oke. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, kita akan memulai Lokakarya Daring Indonesiana 2022 pada sesi 2 ini yang akan membahas mengenai tim kerja daerah, kemudian konsep kegiatan yang mendalam, dan juga pendukungan. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, kepada tim Festival Sipamandar Kabupaten Majene dipersilahkan untuk mungkin memaparkan lebih dalam terkait konsep kegiatan dan juga tim kerja daerah. Silakan. Mungkin bisa dari dinas dulu untuk mengawalinya. Mungkin dari dinas Disbudpar, mungkin untuk memulai. Silakan. Tadi Bapak, silakan teman-teman dari Disbudpar untuk memulai. Oke, bisa kapan kesini mengambil mobil? Bisa Ji. Pagi lagi tunggu lagi mau kerja 10. Halo teman-teman dari Disbudpar Majene. Atau saya aja yang mulai dulu ya? Iya, silakan. Oh, yang direktur. Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih atas waktunya. Artinya hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk memantapkan pelaksanaan kegiatan kita ini. Salam hormat dari kami, panitia pelaksana, memulai Lokakarya kita pada hari ini. Alhamdulillah, setelah pelaksanaan Zoom minggu lalu, hal-hal yang akan kita persiapkan ini sudah kita matangkan. Alhamdulillah kalau memang sudah matang ini, tapi persiapan kita untuk menuju hari ini adalah bahan untuk kita bincang bersama, diskusikan bersama untuk pelaksanaan kegiatan kita lebih baik ke depannya. Sedikit laporan, Pak Anti, kemudian kawan-kawan yang dari panel ahli, bahwa semua rancangan kerja Festival Sipamandar, semua bidang telah kita bagi habis beserta kegiatan-kegiatan yang akan diampuh oleh setiap bidang, baik itu kultural, pengolahan pengetahuan, komunikasi publikasi, manajemen produksi, pengembangan budaya, dan kewirausahaan dan pengelolaan jaringan. Pengelola jaring ini sudah kita bagi habis pada setiap kegiatan-kegiatan yang kemarin memang sudah kita usulkan. Namun kita lebih mantapkan sampai pada waktu, kemudian penamaan kembali. Nah, kemarin untuk bidang komunikasi publikasi sudah jalan dengan meminta beberapa tokoh pejabat untuk membuat konten-konten publikasi dan promosi dalam bentuk video. Termasuk kemarin alhamdulillah kawan-kawan untuk semua ya, pasti kawan-kawan panitia kemarin sudah bincang-bincang lepas juga dengan Mbak Anti untuk bagaimana
konten publikasi dan promosi kita ini sampai ke pejabat kementerian. Dan alhamdulillah ada jalan untuk kita ke sana. Tinggal bagaimana aksi kita menanggapi atau melaksanakan permintaan konten publikasi ini. Untuk secara umum yang saya ingin sampaikan sebelum kawan-kawan dari setiap bidang memaparkan rancangan kerja di setiap bidang, minimal pada hari ini yang akan kami usulkan adalah pelaksanaan waktu, penetapan waktunya. Bahwa Festival Sipak Mandar Majene ini akan bergerak melaksanakan sekaligus seperti anjuran minggu lalu bahwa ini akan menjadi Pekan Budaya Daerah itu di Agustus. Bukan karena mungkin ada hubungannya dengan Agustina, tidak ada ya. Kurang tahu. ini Agustus. Bercanda aja loh. Jangan diganggu dulu bang. Jangan diganggu dulu. Bilang kosan jangan cemburu dulu. Agustus, kemudian tanggal 9 sampai 14. Kenapa di tanggal itu? Sesuai anjuran, kemudian masukan-masukan dari kawan-kawan dan panel ahli, sedapat mungkin kita masuk di area Harjadi Majene untuk lebih menyemarakan Harjadi Kabupaten Majene itu. Jadi pelaksanaan untuk Sipak Mandar ini kami mengusulkan di tanggal 9 sampai dengan 14 Agustus. 14 Agustus ini adalah pelaksanaan malam puncak. Malam puncak jadi malam ke-15. Tanggal 15 itu pas hari jadinya Majene. Seolah-olah kita menyambut perayaan hari jadi Kabupaten Majene. Kemudian kepanitiaan pun sudah kita matangkan. Semua bidang telah kita isi sesuai dengan kemampuan kawan-kawan, kemudian dan membagi habisnya sampai pada pelaksanaan masing-masing bidang di apa yang harus mereka kerjakan. Ini kemudian yang akan sebentar disampaikan sendiri oleh para koordinator bidang ini. Termasuk ada Bang Opi yang kemungkinan besar hari ini bisa mewakili untuk kuratorial. Kemudian masih ada Bang Umar pada bidang pengelola pengetahuan dan kawan-kawan yang lain. Sepenuhnya akan disampaikan mungkin oleh Bang Tasrip. Semoga urusan di kantor polisi ini sudah aman, Bang. Ya, untuk sementara moderator itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada tambahan juga dari Pak Sekdis Budpar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke koordinator-koordinatornya, mungkin ada tambahan gitu dari Pak Sekdis. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati teman-teman tim ahli dari Kementerian Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Di sini kan kami menyampaikan yang pertama permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene. Sedianya beliau hadir bergabung dengan kita pada Zoom meeting Lokakarya 2 pada hari ini. Akan tetapi pada kesempatan yang sama beliau diarahkan Pak Bupati untuk memimpin rapat terkait perubahan logo Kabupaten Majene. Akhirnya beliau mendiskusikan kepada kami untuk ikut dalam kegiatan Lokakarya ini. Beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Yang pertama, komitmen dari pemerintah Kabupaten Majene, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, untuk mensukseskan kegiatan Festival Sipak Mandar bersama teman-teman komunitas. Insya Allah, selain dari program kegiatan yang akan dibiayai melalui program Indonesiana, insya Allah di
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sendiri ini akan melaksanakan kegiatan-kegiatan pendampingan juga dalam rangka memeriahkan Festival Sipak Mandar pada tahun 2022 ini. Kemudian tentu saja kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga akan melaksanakan fungsi supporting terhadap pelaksanaan kegiatan. Bahkan kemarin sebagai bahan laporan kepada teman-teman dari kementerian bahwa 2 hari ini di Kabupaten Majene sudah dilakukan rapat persiapan pra Lokakarya 2 ini. Alhamdulillah komitmen kami bersama bahwa pelibatan dalam kegiatan Festival Sipak Mandar pada tahun ini kita akan coba masuk ke pelibatan pihak-pihak swasta. Bahkan kemarin kami bersama teman-teman komunitas sudah melakukan komunikasi dengan Rumah Kreatif BUMN. Insya Allah Rumah Kreatif BUMN ini akan terlibat secara aktif dalam memeriahkan Festival Sipak Mandar pada tahun ini. Kemudian dari pihak perbankan yang sementara kami lakukan komunikasi ini, dari pihak perbankan BI Perwakilan Sulawesi Barat, kemudian pihak perbankan di Kabupaten Majene, kemudian ada beberapa vendor juga coba kami komunikasikan. Insya Allah komitmen kami pada rapat 2 hari sebelum hari ini kita coba memeriahkan secara maksimal kegiatan Festival Sipak Mandar pada tahun 2022. Ada pun arahan di Lokakarya pertama kemarin oleh Ibu Agustina terkait bagaimana Sipak Mandar Festival ini memiliki website sendiri. Mohon izin melaporkan supaya untuk paling tidak pada tahun ini kita sudah meletakkan dia menjadi subdomain atau submenu dari website resmi disbutbar.majenikap.go.id. Insya Allah paling tidak harapannya kami bahwa kehadiran website resmi Disbutbar ini kita juga akan mensupport bagaimana kegiatan publikasi, sosialisasi untuk menyebarkan secara luas pelaksanaan kegiatan Sipak Mandar Festival tahun 2022 ini. Yang terakhir, strategi menempatkan Festival Sipak Mandar pada rangkaian Hari Jadi Majene ini, kami pikir juga adalah sebagai strategi untuk lebih memeriahkan kegiatan Festival Sipak Mandar ini, karena alhamdulillah kegiatan Hari Jadi Majene ini menjadi kegiatan rutin ini kurang lebih tahun ke-6 payannya pada tahun 2022 ini. Ini mungkin beberapa hal yang bisa kami laporkan sebagai gambaran awal bagaimana komitmen Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai perwakilan dari pemerintah Kabupaten Majene untuk mensukseskan, memeriahkan Festival Sipak Mandar pada tahun anggaran 2022 ini. Demikian mungkin sebagai bahan laporan, nanti lanjutnya mungkin teman-teman dari masing-masing bidang di teman-teman dari panitia pelaksana yang akan memaparkan secara detail bagaimana konsep pelaksanaan Festival Sipak Mandar Kabupaten Majene tahun 2022. Demikian kami kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Afiat. Oke, kemudian kita bisa lanjutkan kepada tim-tim kerja dari Festival Sipak Mandar. Mungkin kita bisa mulai dari Pak Tasrif atau mungkin Pak Opi, silakan. Gitu Pak Akbar ya. Kita bisa mulai dari Pak Opi atau Pak Tasrif. Pak Tasrif masih ada tambahan kah misalnya? Sebelum lanjut ke lanjut saja ke bidang ya. Benar tuh ya. Oke, ya. Yang akan memulai dari Pak Opi mungkin. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk kita semua. Mungkin untuk bidang kami yaitu bidang kuratorial dengan item-item tanggung jawab atau item kerja kami kemarin setelah pertemuan kami sudah melakukan atau menetapkan kegiatan ini nama Sipak Mandar Majene 2022
sebagai nama kegiatan untuk Indonesiana tahun 2022. Juga kami sudah menyusun konsep dan brand festival si Pamandar Majene bersama dengan kawan-kawan kemarin di pertemuan pertama, pertemuan bidang maksudnya, bidang kerja. Kemudian dari bidang kuratorial ini juga sudah menetapkan tema dari kegiatan si Pamandar tahun 2022 di Kabupaten Majene, yaitu Loa Tomatua. Ini kami pakai bahasa daerah, bahasa Mandar. Loa Tomatua ini bisa dikonotasikan, bisa diartikan secara makna, yaitu pesan tetua. Makasih ya. Jadi Loa Tomatua ini bisa kita artikan sebagai pesan para leluhur, pesan tetua kita. Itu sebagai tema Festival Si Pamandar Majene 2022 dan terfokus atau berbasis pada sastra tradisional Mandar. Untuk tahun 2002 ini pada Festival Si Pamandar ini kita lebih fokus pada akan lebih banyak bergerak pada seni sastra tradisional Mandar. Kemudian lebih jauh teman-teman juga sudah menetapkan yel-yel yang juga masih dalam bahasa daerah, yel-yel Si Pamandar tahun 2022 Majene, yaitu Si Pamandar Loa Tonga, Loa Tomatua, Loa Nipara Bue. Saya ulangi, mungkin agak susah ini bagi teman-teman dari kementerian. Kami ulangi, yel-yel Si Pamandar untuk tahun ini yaitu Si Pamandar Loa Tonga, Loa Tomatua, Loa Nipara Bue. Selanjutnya mungkin akan bisa kita lihat pada video singkatnya nanti, dan kami akan mencoba membuka ucapan-ucapan selamat yel-yel ini dari semua unsur di Kabupaten Majene, mulai dari masyarakat terbawah sampai pada dinas-dinas, semua lembaga-lembaga untuk mengucapkan yel-yel ini sebagai ucapan selamat pelaksanaan Festival Si Pamandar tahun 2022. Kemudian kuratorial juga mengarahkan tim kerja dalam pelaksanaan Festival Si Pamandar Majene tahun 2022. Tentu saja akan selalu berkoordinasi dengan semua bidang yang ada di festival tahun ini. Mungkin untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan dari bidang kuratorial. Mungkin untuk selanjutnya akan ditambahkan oleh teman-teman. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Saufi. Teman-teman dari Majene, tim kerja Festival Si Pamandar yang ingin menyampaikan, mungkin Pak Akbar bisa memandu kali ya teman-teman dari tim Festival Si Pamandar untuk menyampaikan. Mungkin Bang Umar Al-Kalam di bidang pengelolaan pengetahuan mungkin bisa menyampaikan hasil rumusan kita yang kemarin di musim Mandar. Silakan Bang Umar. Mungkin bisa di layar Subhan. Kita tolong Pak Umar di layar Subhan, mungkin bisa. Silakan Pak Umar, mungkin bisa di Tamrin mungkin diambil alih saja Pak Tamrin. tombol unmute. Oh iya, minta maaf, mungkin saya langsung ke bidang pengembangan kebudayaan. Ya. Nanti teman-teman yang lain bisa menyusul untuk menyampaikan hasil pertemuan kita kemarin. Mohon izin Mbak
panel ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati panel ahli tim Kementerian Pendidikan, tim Indonesiana, Kemendikbud RI, kemudian Bapak Sekdis Dinas Pariwisata Kabupaten Majene, kemudian teman-teman seluruh komunitas dan seluruh personil tim Festival Si Pamandar yang kami hormati. Terima kasih atas waktu disampaikan bahwa alhamdulillah 2 hari terakhir kemarin bahwa kita dari semua tim kerja bidang Festival Si Pamandar sudah melakukan pertemuan dan perumusan tentang apa saja yang akan kita jadikan item kegiatan dan konsep pelaksanaan kegiatan Si Pamandar Kabupaten Majene untuk tahun anggaran 2022. Untuk bidang pengembangan kebudayaan, mungkin kami mohon ada yang kami mau share, Mbak Anti. Silakan langsung aja Pak Tamrin. Apa-apa. Moderator sudah kelihatan ya? Halo. Moderator kedengarannya? Terdengar Pak Tamrin, tapi Sudah kelihatan ya, PowerPoint-nya ya? tidak terlihat. Saya share ulang ya. Iya, share ulang. Mana Mas? Sudah terlihat. Oh iya, terima kasih. Silakan bisa dilanjut Pak. Iya. Oke, yang pertama ini dari hasil rancangan kerja Festival Si Pamandar Majene, ini ada beberapa bagian Mbak Anti dan Mas Dede bahwa ada bidang kuratorial, kemudian bidang pengelolaan pengetahuan, bidang komunikasi publikasi, kemudian bidang manajemen produksi, kemudian bidang pengembangan budaya, dan yang terakhir adalah bidang kewirausahaan dan pengelolaan jaring. Untuk bidang pengembangan kebudayaan, ada 4 item yang kita rumuskan kemarin bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene. Yang pertama adalah mengelola kegiatan peningkatan kapasitas dalam bidang kebudayaan, kemudian merancang dan membuat konsep kegiatan konvensi, seminar, workshop dalam Festival Si Pamandar Majene tahun 2022. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan seminar, workshop, lokakarya, Festival Si Pamandar Majene tahun 2022, dan yang terakhir adalah melaksanakan kegiatan apresiasi dan lomba-lomba dalam kegiatan Festival Si Pamandar yang akan kita laksanakan. Kemudian dalam pertemuan kemarin ada beberapa hal yang menjadi acuan kita bahwa awalnya kita akan melaksanakan seminar dan bina buku Pak Idam Halibudi. Cuma tahun kemarin Pak Idam sudah pernah kita bedah bukunya, sehingga untuk tahun ini kita akan coba bedah buku dari almarhum Musmandra, orang tua dari Bang Upi ya, yang kami pahami bahwa sepanjang hidup beliau hampir separuh hidup beliau menghabiskan waktu untuk melakukan riset dan penelitian tentang kebudayaan dan tradisi di Mandar. Dan salah satu bukunya adalah yang berjudul tentang Muktiana Mandar, karya AM Mandra, yang mungkin bisa jadi ini sesuai dengan tema kita pada tahun ini tentang tradisi lisan, yang kita harapkan bahwa dari buku ini ada hal-hal yang mungkin yang seperti penyampaian Mas Dede kemarin, bahwa ada sebuah roh atau kekuatan sastra yang kita harapkan dari tradisi-tradisi lisan yang disampaikan oleh para tetua kita dahulu, yang bagaimana kemudian pada hari ini kita coba untuk kembalikan ruhnya itu. Rencananya untuk kegiatan seminar ini tadi disampaikan Pak Ahmad ya, Pak Direktur, bahwa kita akan mulai pada tanggal 9 Agustus sampai 14 Agustus.
Nah, untuk kegiatan seminar kita akan padukan dengan kegiatan pembukaan. Untuk bagaimana teknis pelaksanaan pembukaan itu akan nanti dikonsep oleh teman-teman di bidang produksi. Kemudian untuk pematerinya sementara kita bicarakan dengan pihak dinas kebudayaan dan pariwisata, karena kita berharap kalau bisa ada pemateri lokal dan ada pemateri nasional yang bisa jadi apakah dia dari Kemendikbud atau mungkin dari Balai Bahasa. Itu yang kita harapkan, mudah-mudahan ini bisa dipadukan dalam satu kegiatan. Kemudian untuk kegiatan workshop, ada 2 workshop yang kita tawarkan Mbak Uti dan Mas Dede. Yang pertama adalah workshop sayang-sayang. Jadi di tradisi Mandar itu ada musik yang isinya di dalam adalah sebuah sastra Mandar yang dilakukan atau dinyanyikan ya, dalam setiap event-event pernikahan atau hajatan-hajatan di orang Mandar, dan isinya itu berisi tentang pesan-pesan, berisi tentang pesan-pesan sastra Mandar yang memiliki makna dan pesan-pesan yang luhur dari para ketua kita. Rencananya, mungkin bisa di slide-nya ke slide yang Pak Tamrin lagi jelaskan, soalnya ini masih slide yang pertama. Oh iya. Ini workshop ya, sudah kelihatan. Ini masih halaman 1. Masih halaman 1, Pak. Ini saja. Nah, udah. Oh iya. Oh ini. Ya. Ya. Jadi ada 2 item Mbak Anti dan Mas Dede, ini workshop sayang-sayang. Tadi saya sudah sampaikan bahwa di Mandar itu ada tradisi kalau setiap hajatan-hajatan keluarga di Mandar itu, baik pernikahan, sunatan atau apa hajatan-hajatan di Mandar itu ada kegiatan seperti ini. Di dalamnya adalah tradisi-tradisi lisan yang disampaikan oleh seorang penyanyi yang isinya tentang pesan-pesan para orang tua kita. Yang kedua adalah workshop Elong Piondo. Elong Piondo ini adalah tradisi orang Mandar ketika menidurkan seorang anak ya, itu dinyanyikan. Jadi isi nyanyian itu berisi tentang pesan-pesan Mandar, sastra Mandar yang isinya itu bisa bermakna religi, bisa bermakna pesan-pesan pesan-pesan orang tua yang nantinya akan berdampak pada si anak nantinya. Nah, itu yang kita mau coba kembali lakukan, karena kayaknya ada sebuah perubahan. Dulu kan kalau di Mandar itu menggunakan ayunan-ayunan dari kayu. Kemudian berubah menggunakan sarung, kemudian hari ini sudah kain yang lumrah digunakan masyarakat kita, sudah tidak seperti dulu. Artinya kita ingin mencoba bagaimana kemudian perubahan itu bisa terjadi. Apakah perubahan secara fisik dari alat ayunan itu kemudian mempengaruhi juga dari isi-isi dari lagu yang disampaikan oleh orang-orang tua yang kemudian menyanyikan lagu dalam bentuk pesan-pesan sastra Mandar itu. Rencana kita akan melaksanakan workshop ini selama 1 hari. Jadi kita akan konsepnya akan kita buat dalam 2 kelas. 1 kelas untuk workshop sayang-sayang dan 1 kelas untuk workshop Elong Piondo. Jadi seminarnya kita laksanakan tanggal 9, kemudian nanti di tanggal 10 itu kita laksanakan workshop dalam 1 hari dengan 2 kelas. Materinya sementara kita juga bicarakan bersama teman-teman dan pihak dinas kebudayaan dan pariwisata. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan apresiasi lomba. Kemarin teman-teman menawarkan kepada Pak Kadis ini tentang lomba, cuma beliau punya saran bagaimana supaya bukan hanya sering lomba yang ditulis tertulis di situ. Bagaimana kalau kita taruh apresiasi. Nah, untuk kegiatan lomba teman-teman sudah sepakat dan kita coba menggali kegiatan-kegiatan apa saja yang berkenaan dengan tradisi lisan Mandar yang kemudian bisa kita coba angkat di dalam kegiatan lomba untuk setiap tingkatan baik SD, SMP, SMA maupun mahasiswa dan umum. Di sini kami tawarkan kepada tim panel ahli ada 5 bagian, ada lomba Barasanji Mandar ya. Jadi Barasanji diterjemahkan dalam bahasa Mandar dan itu sudah ada diterjemahkan oleh Pak Profesor Dr. Idam Halbodi. Ini untuk tingkat SMA. Kemudian yang kedua adalah lomba cerita rakyat tingkat SD dan SMP yang berkenaan dengan cerita-cerita rakyat ya. Kemudian lomba rebana tradisional Mandar di tingkat SMA
Nah, ini ingin kami sampaikan Mbak Anti bahwa ini tradisi rebana tradisional Mandar. Kami berbincang kemarin dengan Pak Kadis bahwa ada sebuah perubahan nilai dari pelaksanaan rebana tradisional ini. Dulu itu kan orang melaksanakan tabuhan rebana itu dengan pelan, dengan iringan barasanji, bacaan barasanji. Kemudian beberapa tahun belakangan ini kemudian ada sebuah perubahan. Bukan lagi pakem yang awal yang sering dilakukan, tapi ada sebuah perubahan yang di masyarakat lakukan, menabuh rebana, tapi sudah ada campuran, ada jazznya, ada rinci dan seterusnya, kemudian ada pakai topeng, bahkan ada sudah menggunakan lagu dangdut. Nah, ini kan ada sebuah perubahan. Kita berupaya di dalam lomba ini, kemudian kita di dalam petunjuk teknis akan mengharapkan di dalam petunjuk teknis itu supaya pagelaran atau tampilan yang nanti dilombakan atau ditampilkan oleh para peserta itu adalah yang memang ori, yang pakem awal. Ini untuk menjaga itu. Karena ini sebenarnya kan rebana tradisional ini ada lebih pada persoalan kaitannya dengan persoalan spiritual, religius. Kita tidak ingin bagaimana pengaruh hari ini dengan globalisasi ini kemudian menggerus itu. Nah, itu yang kita ingin harapkan, harapan-harapan itu yang kita inginkan supaya ini dikembalikan kepada pakem awalnya. Nixonnya mengganggu. Kemudian lomba sayang-sayang tingkat SMA, nah, ini kemudian lomba Elompiondo, ya, tingkat mahasiswa dan umum. Ada, ini masih akan kita bicarakan dengan pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, apakah untuk kegiatan dua lomba ini akan dianggarkan di APBD atau seperti apa. Selanjutnya, di 4 kegiatan ini akan dirumuskan secara spesifik lagi, apakah memang dari tim panel ahli ada saran untuk berkenaan dengan kegiatan di bidang kebudayaan ini. Kami berharap bahwa Mbak Anti dan Mas Dede mungkin bisa memberikan saran hal-hal apa saja yang mungkin bisa lebih spesifik agar kegiatan di bidang kebudayaan lebih bisa punya ruh dan harapan-harapan yang kita harapkan dari awal itu bisa terwujud. Mungkin untuk sementara itu Mbak Anti dengan Mas Dede yang bisa kami sampaikan. Selebihnya kami serahkan kepada teman-teman yang lain di bidang yang lain untuk menjelaskan hal-hal apa saja yang sudah kita sepakati bersama di pertemuan 2 hari kemarin. Mungkin untuk sementara, moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tamrin. Mungkin kita bisa lanjut ke Pak Umar yang tadi masih terdapat gangguan. Silakan Pak Umar. Kita ke produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Umar. Iya. Silakan Pak Umar. Mohon maaf tadi ini ada gangguan. Kembali selamat pagi menjelang siang. Jadi kembali saya sampaikan mohon maaf tadi ada gangguan di kami. Kemudian tidak abdal rasanya kalau tidak hulu dengan Kalinda. Upatu salas salama diolo malak bita sares. Alhamdulillah di beberapa kesempatan kita mungkin bisa ditranslate Kang Umar ya. Diskusi dengan teman-teman. Translate dulu kalindadanya Pak Umar. Diartikan dulu kalindadanya. Sarang. Oh itu tadi kalindada, Mbak. Ya. Mungkin pada saya menyampaikan salam selamat kepada kita semua. Hidup kita berberkah dan kita semua panjang umur. Tadi artinya. Amin. Ya. Kemudian saya lanjut. Setelah beberapa kesempatan kita melakukan diskusi dengan teman-teman di bidang pengelola pengetahuan, kami menghasilkan beberapa poin mungkin menjadi bahan. Yang pertama itu kita akan melakukan pendokumentasi kebudayaan
Jadi kita akan melakukan pendokumentasian kebudayaan, baik itu secara artefaknya. Jadi kita akan melakukan identifikasi kembali di masyarakat. Kemudian pelaku, lembaga, lalu kemudian masuk pada nilai budaya sastra Mandar yang masih ada di masyarakat Kabupaten Majene. Itu poin pertama. Kemudian yang kedua, kita akan menyusun konsep, ya, kita akan menyusun konsep atau draft buku sastra Mandar yang mungkin sekarang ini jumlahnya masih minim, ya. Jadi dalam bentuk rangkuman beberapa sastra di Mandar. Kemudian kita akan berusaha mencetak buku sastra Mandar. Dan itu yang akan coba kita lakukan. Kemudian yang keempat, yang terakhir, kita akan menginventarisasi. Jadi kita akan melakukan inventarisasi sastra Mandar berbentuk loa atau matua, seperti tadi yang disampaikan oleh Saudara Opi, dan itu akan dipertegas lagi. Loa atau matua, artinya ada pesan-pesan leluhur yang mungkin akan kita inventarisasi, yang mungkin masih ada. Dan kita akan berusaha susun dalam bentuk tulisan. Jadi insya Allah kita akan juga berusaha, kalau bisa akan kita tampilkan pada saat pameran yang akan kita laksanakan. Saya kira untuk sementara demikian, dan ini akan menjadi bahan diskusi kita selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi Pak Akbar? Silakan. Kita ke manajemen produksi aja dulu. Ada Pua di situ. Silakan. Setelah hadir Abang Pua atau Bang Iprat bisa menyampaikan hasil kerja-kerja kita kemarin di manajemen produksi. Tarik kering. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Semoga kita pada hari ini, kita semua dalam kondisi sehat walafiat, dan senantiasa mendapatkan ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Pak Tua bisa di-unmute. Bapak tim panel yang saya hormati, Pak Tua, suaranya. ini terdengar enggak ya? Terdengar. Oh, ya. Terima kasih. Dari bidang produksi, manajemen produksi, kemarin juga setelah kami mengadakan pertemuan dengan lintas bidang pada tim kerja Festival Sipa Mandar tahun 2022 Kabupaten Majene, itu sudah kita ada melahirkan ranwal, ya, rancangan awal tentang seperti apa model pelaksanaan kegiatannya nanti. Yang pertama, kami sampaikan bahwa kegiatan ini direncanakan akan dimulai pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022. Dengan pertimbangan bahwa kegiatan ini sekiranya itu bisa menjadi kegiatan untuk mengisi kegiatan HUT Proklamasi Republik Indonesia tahun 2022 dan sekaligus untuk mengisi kemeriahan Hari Jadi Majene untuk tahun 2022. Tanggal 9 sesuai rancangan awal kemarin akan dilaksanakan pembukaan
pembukaan yang diawali dengan yang akan dilanjutkan dengan pelaksanaan seminar. Dan insya Allah nanti pada acara pembukaan ini, insya Allah mudah-mudahan dalam acara pembukaannya kita bisa isi dengan hal-hal yang sifatnya sedikit berbau seni budaya Mandar lah pada acara pembukaan itu, insya Allah. Kemudian yang kedua, pada tanggal 9 itu juga sampai dengan tanggal 14, lagi-lagi ini berdasarkan rancangan awal yang kami sepakati kemarin. Itu akan dilaksanakan apresiasi budaya Mandar pada, ya untuk sementara. Untuk sementara kita sepakati akan dilaksanakan pada malam hari, itu di pelataran Boyang Assamalebuam Majene. Di pelataran Boyang Assamalebuam Majene, dengan ketentuan untuk setiap harinya itu akan diisi kegiatan untuk satu materi. Dari beberapa materi tadi ada Elopiondo, ada Barsanji, dan ada Sayang-Sayang. Kita kemudian nanti akan menyusun kegiatan itu secara sistematis agar tidak terlalu tumpang tindih, maka kami sepakati untuk satu hari itu diisi satu materi. Besok materinya lain lagi, dan begitu seterusnya. Kemudian selanjutnya untuk malam puncak. Untuk malam puncak pelaksanaan Festival Sipa Mandar ini, lagi-lagi ini adalah rancangan awal yang mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik. Itu kita rencanakan akan dilaksanakan pada tanggal 14 malam. Tanggal 14 malam di Stadion Prasamya Mandar Majene. Pertimbangannya adalah kenapa kita berakhir pada tanggal 14 malam? Karena esok tanggal 15-nya itu adalah rapat paripurna hari jadi Majene. Jadi kami sepakati bahwa kegiatan malam puncak itu dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus malam. Dan insya Allah pada malam puncak itu akan ada pementasan budaya. Akan ada pementasan budaya yang mungkin gambarannya itu akan seperti semacam medley. Semacam medley. Dan rangkuman dari beberapa materi kegiatan yang dilombakan. Rangkuman dari beberapa materi yang dilombakan sehingga oleh kami dari manajemen produksi dan insya Allah akan dibantu oleh teman-teman yang lain akan menyusun materi-materi lomba ini agar bisa tersusun dalam bentuk drama, apakah drama tari atau drama musikal. Itu akan disusun sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan konsep pementasan drama musik atau drama tari. Itu rencana awal yang telah kita sepakati pada pertemuan kemarin. Namun demikian ada sedikit pertanyaan. Karena ini adalah kesepakatan kami di tim kerja. Di tim kerja. Tidak tahu ini. Apakah nanti pada pelaksanaan apresiasi budaya Mandar yang dilaksanakan dari tanggal 9 sampai tanggal 14. Karena saya yakin di sini akan ada dua branding, ada dua brand. Akan ada brand Sipa Mandar, Indonesiana, dan juga akan ada brand Hari Jadi Majene. Apakah ini dimungkinkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan atau tidak? Jika nanti dalam ya mungkin sampai kepada persuratan administrasi, apakah memungkinkan di situ ada dua brand?
termasuk juga pada spanduk atau baliho. Apakah memungkinkan di situ ada 2 brand, Indonesiana si Pamandar dengan hari jadi Majene? Itu yang menjadi pertanyaan dari kami, karena akan terkait dengan publikasi ya, publikasi dari teman-teman dari bidang-bidang lain. Mungkin untuk sementara itu yang dapat kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang terlewatkan, dan kami hanya berharap kiranya ada doa agar supaya apa yang menjadi rencana awal ini bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang terakhir, rancangan awal ini tentang penentuan waktu, ini baru kesepakatan kami di tim kerja. Mudah-mudahan kalaupun memang ini sudah menjadi kesepakatan juga disetujui oleh pemerintah daerah Kabupaten Majene, nah syukur alhamdulillah. Tapi kalaupun ini tidak menjadi kesepakatan kita di sini termasuk oleh pemerintah daerah sendiri, saya yakin tidak ada masalah. Kita akan keluar dari rancangan awal. Apakah mungkin kita laksanakan ini setelah hari jadi atau menyongsong hari jadi? Ini yang sementara belum bisa kita tetapkan secara paten. Apakah kita akan laksanakan menyongsong hari jadi atau nanti setelah hari jadi? Karena katanya itu juga tadi, apakah akan dimungkinkan untuk adanya 2 brand di setiap publikasi Festival Si Pamandar. Terima kasih. Billahi fisabilil haq wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Puah. Mungkin kita bisa lanjut ke bidang lain. Bidang manajemen produk, manajemen komunikasi mungkin tadi. Yang atau bidang Akbar. Silakan. Bidang kewarsaaan, Bang Adi, Bang Tenri bisa masuk? Mungkin bisa lanjut ke bidang lain dulu, Pak Akbar. Ya. Bidang publikasi. Siapa adik kawan-kawan publikasi? Arif ada ya? Arif ya? Nampaknya Bapak Arif juga kayak sepertinya tidak ada di Zoom. Iya. Pak Akbar. Bang Tamrin, mungkin bisa menambahkan atau membantu dulu untuk bidang kewirausahaan dan pengelola jejaring. Bang Tamrin. Ini menyangkut kemarin tentang pameran-pameran UMKM, kearifan tradisional. Bang Tamrin. Iya. Ya, bidang kewirausahaan. Boleh diambil alih saja dulu. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membantu teman-teman yang mungkin tidak sempat masuk di ruang Zoom kita. Untuk di bidang kewirausahaan dan pengelolaan jejaring, kemarin kita sudah sepakati bersama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majene bahwa yang pertama kita akan melakukan kegiatan yang bersifat wirausaha swakelola dalam kegiatan Festival Si Pamandar. Baik pembuatan merchandise, baju kaos dan sejenisnya, termasuk kemudian pengelolaan dan penjualan ragam kuliner tradisional. Kenapa ini kita coba untuk tuangkan? Karena rencananya untuk kegiatan pameran, karena di tahun kemarin kegiatan kita agak sedikit tertutup karena adanya pandemi. Untuk tahun ini kita akan coba membuka ruang kepada usaha kecil masyarakat yang memang usahanya adalah membuat kuliner-kuliner tradisional Mandar. Kita akan coba buat ruang, buatkan
stand atau tenda yang mungkin memungkinkan mereka bisa masuk di situ. Termasuk teman-teman yang punya usaha-usaha merchandise, baju kaos, dan termasuk usaha-usaha yang tadi disampaikan oleh Pak Sekdis, BUMN dan beberapa sponsor yang nanti kita akan hubungi nanti. Jadi di sekitar pelataran tempat lomba nanti selama 4-5 hari itu, selama pameran juga akan kita laksanakan selama sekian hari itu dengan melibatkan beberapa usaha-usaha, karena harapan kita dari kegiatan ini sebenarnya adalah bagaimana kemudian kegiatan ekonomi kerakyatan bisa berjalan secara maksimal. Jadi pengelola kegiatan pameran UMKM, jadi ada juga kegiatan pasar malam yang dilaksanakan di tempatnya lain, kita rencana akan satukan di tempat itu. Kemudian pelataran yang ditempati nanti untuk kegiatan lomba itu berhadapan langsung dengan taman kota. Di situ banyak masyarakat yang memang ada usaha-usaha yang pakai gerobak-gerobak itu. Kita upayakan jadi masyarakat bukan hanya datang untuk membeli baju, tapi juga bisa juga mencicipi kuliner-kuliner Mandar, baik yang tradisional maupun yang kuliner-kuliner yang hari ini baru ya. Kemudian nanti bukan hanya itu, untuk kegiatan pameran kita mengambil tema tentang pameran kearifan lokal, bukan cuma kuliner saja, tapi yang bertemakan dengan tema nasional kita, pangan, sandang, dan papan. Kemarin dari Rutan Majene sudah bersiap bahwa warga binaan yang membuat kerajinan tangan itu mereka akan bawa ke stand pameran nanti ketika kita buatkan ruang atau stand untuk mereka. Bahkan mereka mengatakan bahwa kami siap tampil karena mereka punya perkusi yang sudah 3 tahun mereka bina, selama 4 tahun mereka bina. Mereka bahkan mengatakan seandainya bisa anak binaan kami bisa diberikan ruang untuk tampil di si Pamandar itu, kami akan sangat berbahagia. Itu penyampaian, sehingga harapan kita bahwa bukan cuma itu saja, bahkan ada satu pengrajin gerabah yang bisa saja itu juga bisa diberikan stand untuk kemudian berada di sekitaran pameran yang kita buat di sekitar pelataran Asam Maliwang itu. Yang selanjutnya adalah kegiatan pameran buku dan produk turunan sastra Mandar. Di Mandar sejak tahun 50-an sampai hari ini banyak buku-buku atau referensi yang menuliskan tentang sastra-sastra Mandar. Sedangkan kita ketahui bahwa buku ini kan terbatas sekali dalam cetakannya, sehingga banyak generasi kita yang memang tidak tahu, bahkan teman-teman saja, panitia saja, sebenarnya masih banyak yang tidak tahu bahwa ada buku-buku sastra yang masih perlu dibaca, perlu diketahui, sehingga pada kesempatan pameran buku dan turunan sastra Mandar ini bisa dilaksanakan di kegiatan apresiasi selama 4 hari itu. Kemudian di bidang keurusan juga akan melakukan kerjasama dengan pihak donatur, seperti yang disampaikan oleh Pak Sekdis tadi. Mudah-mudahan ada dana-dana CSR yang bisa disisihkan untuk kemudian memberikan stand untuk para UKM-UKM usaha tradisional Mandar yang tinggal mereka masuk saja di tenda-tenda atau stand tersebut. Jadi bukan kita yang mengadakan, tapi sponsor-sponsor kita yang mengadakan tenda tersebut. Kemudian rencana kita akan melakukan kerjasama dengan pendukung Festival Si Pamandar, termasuk tadi Bank Indonesia, kemudian BPJS Tenaga Kerja. Kita biasa dalam kegiatan-kegiatan yang lain juga kita sering melakukan kerjasama dengan mereka, termasuk Dinas Pendidikan dan Dinas PMD, karena banyak kepala-kepala desa yang juga punya badan usaha milik desa yang punya potensi-potensi untuk pengembangan usaha kecil menengah, untuk bisa kita sama-sama untuk melakukan pameran pada kegiatan Festival Si Pamandar nantinya. Untuk itu, untuk bidang kewirausahaan dan pengelola jejaring. Untuk bidang komunikasi publikasi, Bang Ahmad mungkin ada teman-teman yang bisa mewakili. Saya serahkan kepada Bang Ahmad. Terima kasih.
Terima kasih Pak Tamrin. Ya, untuk satu sisa bidangnya, Pak Ahmad, siapa yang akan memaparkan? Sekretaris bisa mengambil alih mungkin. Pak Tasrif. Bapak Tasrif, silakan. Tasrif. Atau saya lanjut saja Bang Ahmad ya, bidang komunikasi publikasi. Ayo lanjut saja. Oh iya. Untuk bidang komunikasi dan publikasi, kami sampaikan kepada tim panel ahli Kemendikbud bahwa ada beberapa item, ada 5 item. Yang pertama adalah membuat konten-konten publikasi dan promosi dalam bentuk video, Treasure Film Festival Sipamandar, kemudian video klip kegiatan. Sekedar informasi Mbak Anti dan Mas Dede bahwa tadi malam teman-teman sudah membuat sebuah rancangan song khusus untuk Sipamandar Fest ya. Jadi rancangan lagunya nanti bukan persoalan tradisi sastra Mandar saja, tapi karena harapan kita dulu kan temanya balikan Marwah Sipamandar. Hari ini sastra, bisa jadi tahun depan mudah-mudahan masih ada kesempatan tahun depan mungkin temanya tentang religi atau mungkin tentang seni, sehingga tema lagunya nanti ini yang akan kita buat adalah tentang roh tradisi antara antara pesisir dengan pegunungan, itu harapan kita, sehingga lagu ini bisa tetap kita gunakan meskipun tema mungkin berbeda. Kemudian membuat konten testimoni, sudah saya sampaikan juga kepada Bang Tasrif dengan Bang Ahmad tentang siapa-siapa saja yang akan kita buatkan video testimoninya. Kemudian mengelola publikasi cetak dan elektronik, beberapa media sudah kita hubungi, mudah-mudahan baik Mandarnesia, Sulbar Express dan Radar Sulbar, mudah-mudahan bisa bekerja sama dengan kita. Kemudian publikasi cetak dan elektronik, udah publikasi media sosial, jadi kita sudah menyiapkan tadi websitenya dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam bentuk sosialisasi Facebook, IG dan seterusnya. Itu untuk bidang komunikasi dan publikasi. Selanjutnya mungkin Bang Ahmad, saya kepada Bang Ahmad atau moderator untuk selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Tamrin. Pak Ahmad, apakah masih ada lagi sebelum kita lanjut ke panel ahli? Oke, mungkin kita bisa langsung lanjut saja. Halo. Ya. Moderator. Ya. Ada tambahan mungkin dari sekretaris Pak Tasrif. Silakan Ya, Pak Tasrif. Pak Tasrif. Ya, mana Pak Tasrif? Halo Pak Tasrif. Ya, halo. Maaf. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf saya agak mobile. Jadi saya tidak terlalu banyak menambahkan bahwa pada dasarnya bahwa kegiatan kita Festival Sipamandar ini sudah disampaikan oleh masing-masing bidang kerja, dan untuk selanjutnya kami menunggu dari arahan tim panel ahli apakah sudah seperti yang diharapkan pembagian kerja masing-masing bidang tersebut, dengan kami memecah semua rangkaian kegiatan tersebut ke dalam masing-masing bidang untuk dikelola oleh bidang yang dimaksud. Selanjutnya untuk pelaksanaan, kami pun menunggu arahan dari tim panel ahli seperti apa pelaksananya, karena pertimbangan kami kemarin atas arahan dari Kemendikbud bahwa Festival Sipamandar adalah merupakan bagian dari Pekan Kebudayaan Daerah. Itu yang menjadi dasar kami kenapa kami memilih antara tanggal 9 sampai 14
dengan beberapa hari, kurang lebih 6 hari tersebut, sekaligus sebagai pekan kebudayaan daerah. Nah, dalam pekan tersebut kami isilah beberapa kegiatan. Untuk pagi ada workshop atau dalam bentuk konvensi, kemudian malam hari ada dalam bentuk pagelaran. Hingga di malam puncak, seperti disampaikan oleh manajemen produksi tadi, adalah medley dari seluruh rangkaian Festival Sipamandar selama ini. Kemudian untuk menuju ke Festival Sipamandar Majene 2022 di bulan Agustus nanti, sudah banyak hal-hal yang kami lakukan, terutama di bidang media publikasi, Facebook, Instagram, dan YouTube-nya. Nanti kita akan membuat beberapa konten-konten yang mengarahkan bahwa pelaksanaan Festival Sipamandar Majene 2022 akan segera berlangsung. Kami pun sekarang dalam proses pembuatan testimoni dalam pembuatan testimoni bagi pejabat-pejabat untuk mendukung kegiatan Festival Sipamandar. Mungkin untuk sementara seperti itu dulu. Nanti kami menunggu lagi arahan dari tim panel ahli seperti apa selanjutnya, hal-hal yang perlu dikerjakan oleh panitia Festival Sipamandar Majene 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Moderator, izin dari saya menambahkan ada sedikit terlupa. Silakan. Sudah. Tadi ada yang terlupa tentang di kegiatan produksi seni budaya, bahwa rencananya kita akan ada sayembara sore Sabe Sipamandar. Jadi ini motif tentang sayembara, motif sutra Mandar Sipamandar. Jadi kita bersama teman-teman termasuk kemarin dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyampaikan bahwa Pak Sekdis sudah berkomunikasi dengan Pak Rizal tentang bagaimana supaya ada kerjasama antara pihak BPNB Makassar dengan kegiatan untuk sayembara sore Sabe Sipamandar ini, dengan harapan bahwa ketika ada motif yang disembarakan dengan tema Sipamandar, pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan nantinya harapannya adalah supaya ketika ada motif ini bisa digunakan untuk pengembangan UKM atau pengrajin tenun, untuk kemudian kain ini digunakan sebagai seragam pada hari Kamis oleh semua ASN, termasuk seragam-seragam sekolah. Dan harapan kita bahwa tidak boleh menggunakan pengrajin di luar Kabupaten Majene. Itu harapan kita. Mudah-mudahan Pak Rizal, kita tinggal menunggu komunikasi Pak Rizal ini seperti apa. Mudah-mudahan bisa terlaksana untuk kegiatan sayembara sore Sabe Sipamandar. Mungkin itu untuk sementara Mbak Anti dengan Mas Dede yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator dengan Pak Direktur Festival. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tamrin. Sekarang mungkin kita lanjut saja ke panel ahli untuk memberikan tanggapan gitu terkait 6 bidang tadi, yang dimulai dari bidang kuratorial oleh Pak Opri sampai dengan bidang tadi komunikasi publikasi seperti itu. Mungkin Mbak Anti dan Pak Dede silahkan. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Anti. Iya, terima kasih. Ya, sebentar ini tampilan saya ya. Terima kasih Pak Moderator dan teman-teman di tim kerja dan juga jajaran dinas yang sudah hadir di dalam Lokakarya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh tim kerja yang ada di Festival Sipamandar atas progres yang sudah disampaikan hari ini oleh tim kerja dari masing-masing divisi. Sangat menarik tema umum yang akan diusung, yang kemudian itu akan dicoba untuk diimplementasikan ke dalam masing-masing programasi dari festivalnya. Untuk itu mengartikan bahwa jadwal pelaksanaan untuk Festival Sipamandar itu tanggal 9 sampai dengan 14 Agustus itu sudah dikunci atau sudah lock gitu ya dari hasil kesimpulannya. Nah, yang kedua, saya juga ada catatan
bahwa untuk lokakarya yang nantinya akan diusulkan kepada pihak Pokja, saya menghimbau betul-betul agar identifikasi kepesertaan dari workshop yang diajukan itu harus betul-betul orang atau peserta yang nantinya memang akan mengaplikasikan hasil workshop ini pada pelaksanaan festivalnya. Misalnya ketika kita bicara tentang workshop tata panggung, maka peserta-peserta itu nanti harus mengimplementasikan hasil lokakaryanya pada penataan panggungnya supaya panggung itu menjadi lebih cantik, bagaimana kemudian artistiknya digarap lebih maksimal, kemudian bagaimana ambience ruangnya itu bisa sampai kepada pemirsa gitu ya. Nah, itu catatan yang kedua. Jadi perlu dipikirkan betul tentang pola rekrutmen kepesertaan workshop. Jadi dari sekarang harus mulai dipikirkan oleh teman-teman agar dampak yang dihasilkan dari penyelenggaraan workshop tersebut itu tidak mubazir gitu ya, dan bisa melahirkan pengetahuan-pengetahuan baru dan karya-karya baru dari teman-teman di sana. Nah, kemudian balik lagi, saat ini Platform Indonesiana berada di bawah PTLK, Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, yang fokusnya itu ada di dalam peningkatan sumber daya manusia. Maka lokakarya itu kurang lebihnya bisa diidentifikasi. Yang pertama itu adalah lokakarya tentang pendukungan festival, ya, seperti yang kita laksanakan saat ini, itu merupakan bagian dari sebuah pemahaman pengetahuan tentang bagaimana persiapan pelaksanaan sebuah festival. Makanya festival lokakarya yang berkaitan dengan pendukungan festival seperti ini itu dilaksanakan jauh sebelum festival itu terjadi. Yang kedua, ada juga workshop-workshop yang sifatnya tematik. Misalnya tadi saya lihat di sana ada tentang workshop sayang-sayang dan yang lainnya gitu. Itu workshop yang sifatnya tematik. Nah, workshop yang bersifat tematik ini itu bisa dilaksanakan sebelum festival itu terjadi, atau juga bisa dikerjakan atau dilaksanakan yang karena menjadi bagian dari festival tersebut gitu. Kalau yang tahun lalu kan kita melihat ya ada workshop Sandek, workshop sastra, itu adalah workshop atau lokakarya yang menjadi bagian dari sebuah festival. Maksud saya teman-teman di sana harus memikirkan betul kebutuhannya gitu agar segera bisa diidentifikasi untuk waktu pelaksanaan lokakarya. Kemudian untuk tadi ada seminar atau bedah buku ya tadi, itu juga harus dipikirkan kepesertaannya itu jangan hanya dari pelaku budayanya saja gitu ya, tetapi sebisa mungkin itu juga merambah kepesertaan ke ahli-ahli yang lainnya. Karena kebudayaan itu luas dan dia tidak terkotak-kotak, jadi kita juga memerlukan keahlian dari ahli yang lain seperti ahli komunikasi, kemudian ahli-ahli digital, kemudian marketing dan yang lain, agar persoalan-persoalan yang ingin disampaikan dan perlu digerakkan itu bisa mendapatkan tanggapan dan rekomendasi dari sisi keahlian atau sudut pandang yang lain. Teman-teman semua, ada satu clue yang menarik tadi yang disampaikan adalah tentang teman-teman di sana sudah memikirkan akan membuat platform website untuk menginformasikan segala sesuatu tentang festival Sipamandar. Saya ingin menampilkan satu contoh ya, bisa ditayangkan Mas Arif. Ini adalah bukan yang ini Mas, yang satu lagi sebelum sampai yang sini, yang satunya lagi. Ya. Ini adalah website dari World Music and Dance Festival ya, di mana saya ketika itu udah hadir diundang waktu tahun 2017
2009 untuk hadir di sana di tahun penyelenggaraan yang kedua. Jadi 2008 ini 2008 itu mereka mulai berdiri. Nah, di dalam jangan cepat-cepat Mas, maaf ya. Di dalam website ini itu diterakan ya, mereka menyampaikan tentang bagaimana daerah atau distrik wilayah gitu ya, mungkin kalau di sini seperti kabupaten gitu ya, Hakodate itu ada di Pulau Hokkaido, itu ingin membuat penegasan bahwa daerah mereka itu menjadi jalur penting dalam dalam pertautan seni yang kaitannya dengan seni pertunjukan dan berbasis art, folk art gitu ya, berbasis rakyat. Jadi ini adalah merupakan festival yang terpenting gitu ya, yang terpenting di Jepang yang berfokus pada tari dan musik. Nah, yang saya cermati ketika itu adalah fokus kuratorialnya itu adalah bagaimana pertautan seni pertunjukan yang ada di seni pertunjukan rakyat yang ada di Asia. Jadi waktu itu lokal mereka itu menampilkan ada seni Bon Odori, ada Kasa Odori gitu, nanti bisa dipelajarin teman-teman. Ada Kabuki, ada Nanajumai, ada Nohmai gitu ya. Nah, kemudian Mas ke bawah. Nah, di dalam website ini mereka juga menyertakan konsepnya gitu ya. Jadi gagasan utamanya mereka bicara tentang long, now, and big here gitu ya. Jadi mereka percaya bahwa kekuatan percampuran dunia itu menjadi satu hal yang besar gitu. Kemudian mereka juga menuliskan di situ, memberikan penjelasan di situ bahwa mereka itu merupakan festival gitu ya yang didukung oleh penduduk kota gitu secara sukarela dari semua lapisan masyarakat di Hakodate. Ya, jadi teman-teman ketika ingin nanti membuat website gitu dan itu juga bisa dipercepat. Jadi hal-hal seperti ini itu harus juga disampaikan kepada publik ya. Mereka juga menyampaikan tuh gagasan utama bagaimana musik dan tari adalah model utama menjadi warisan generasi masa depan. Kemudian ke bawahnya lagi Mas. Ke bawahnya lagi. Nah, ini kenapa dari kemarin saya selalu sedikit cerewet ya mengenai teman-teman logonya mau yang mana gitu. Nah, ini adalah salah satu web yang juga menyertakan tentang kronologis logo itu dibuat gitu. Kemudian konsep apa yang melatari dari logo itu gitu. Kemudian mereka juga melakukan rebranding. Ya, rebrandingnya itu tahun 2012 mereka melakukan rebranding. Mereka mencatatkan itu semua. Jadi website itu tidak hanya sekedar menampilkan atau etalase dari sebuah selebrasi gitu ya, tapi juga harus menegaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan sejarah-sejarah seperti ini gitu ya. Bahkan mereka di situ juga menyertakan tuh tentang brand color-nya gitu ya dengan warna orange gitu ya. Nah, itu ini adalah salah satu contoh gitu. Nah, itu kan our orange color was inspired. Mereka menyertakan itu semua gitu, teman-teman. Ya, jadi maksud saya ketika ingin membuat satu konsep tentang sebuah web itu tidak hanya berupa konten-konten yang sifatnya berkegiatan atau selebrasi, tapi hal-hal seperti ini harus disertakan. Bagaimana teman-teman di sana kemudian bekerja sama, bersinergi dengan dinas terkait, dan kemudian melahirkan gagasan festival Si Pamandar. Saya kira itu juga perlu disampaikan ke publik. Ya, nah berikutnya Mas, yang beranda JPJR. Nah, ini JPJR Belitung Timur ini sudah penyelenggaraan ke 5 atau 6 kali, dan baru tahun lalu mereka mulai merilis adanya website ini. Nanti teman-teman juga bisa dibaca ke bawah Mas, ke bawah. Nah, mereka tuh profil coba Mas, diklik profilnya.
Nah, itu juga ada tuh sejarah event, profil, kemudian logo. Nah, ini logo ini gitu ya. Jadi gagasannya tentang apa sih? Kenapa sih logo itu harus ada perahu, harus ada rempah, harus ada apa itu apa itu ya? Kayak kopi atau pala gitu ya. Nah, ini semua ini harus disertakan di dalam websitenya itu gitu. Harapannya ya teman-teman agar gini, festival yang ingin kita buat itu kan bukan hanya untuk lokal gitu ya, bukan hanya disiarkan atau pengetahuan itu bukan hanya diserap oleh orang lokal, tapi orang luar juga mesti tahu. Kayak saya gitu ya, saya juga pengen tahu sebenarnya Mandar itu seperti apa, festival Mandar itu seperti apa. Nah, mulai sekarang mungkin teman-teman juga harus mulai memikirkan, merumuskan ke depan itu nanti akan seperti apa festival dari SIPA Mandar ini gitu. Saya ingin juga mencontohkan ya teman-teman. Jadi gini, ada yang namanya tahun 2018 itu platform Indonesia. Nah, itu terjadi juga di beberapa daerah dan mereka kemudian mempunyai fokus-fokus gitu ya, fokus-fokus yang ingin dicapai dari festival tersebut. Sebagai contoh, misalnya ini ya JPCL, Jalur Pesona Rempah. Ini mereka mempunyai tujuan utama bagaimana kemudian Kabupaten Belitung Timur itu menjadi salah satu poros rempah dunia gitu. Kemudian ada festival Lamaholot di Flores Timur itu yang ingin menegaskan kepada orang luar bahwa Flores Timur itu merupakan kota dari 1000 ritus. Karena banyak sekali ritus-ritus penting di sana yang banyak sekali kelokalan mereka gitu, filosofinya yang orang luar perlu tahu. Kemudian ada juga Palu Salonde Percussion. Palu Salonde Percussion itu ingin menegaskan kota Palu itu sebagai kota perkusi dunia. Nah, kemudian Blora, cerita dari Blora itu juga ingin menegaskan kepada semua orang bahwa Blora itu merupakan kota sastra. Begitu juga dengan FSM. FSN itu adalah festival seni Multatuli yang mereka ingin juga menegaskan bahwa Multatuli yang lahir dan besar di Lebak itu merupakan inspirasi sastra dunia. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi harapannya ini kan sudah tahun kedua. Jadi nanti tahun ketiga itu kita juga bisa lebih berkembang ke hal yang lebih besar lagi. Itu dulu sih dari saya, moderator. Nanti bisa ditambahkan mungkin sama Mas Dede. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Anti. Ya, mungkin bisa langsung lanjut ke Pak Dede. Silakan, Pak. Baik, selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara prinsip ya, saya kira beberapa hal yang disampaikan Mbak Anti sudah cukup jelas ya, dan saya mungkin hanya ingin mengingatkan untuk menambahkan beberapa hal. Yang pertama sekali, seperti Mbak Anti, saya berapresiasi pada progres yang sudah dicapai sejauh ini oleh teman-teman, di mana kita sudah bisa melihat bahwa kolaborasi antara pihak dinas selaku fasilitator dari kegiatan dengan teman-teman dari komunitas yang akan bertindak sebagai operator sudah tampak ya, dan saya kira ini bukan sesuatu yang serta-merta ada. Jadi saya kira ini adalah bentuk modal kultural yang sudah cukup besar yang dimiliki oleh teman-teman di Majene. Kenapa saya garis bawahi bahwa saya percaya bahwa sinergi serupa ini antara dinas dan komunitas ini adalah hasil proses yang panjang, saya kira, dan itu ditentukan oleh kerjasama yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Majene beberapa tahun terakhir. Nah, mudah-mudahan dan tentu kita berharap bahwa platform Indonesiana adalah salah satu bagian dari proses bersama ini gitu, bahwa apa yang bisa kita capai di Majene
saat ini dalam bentuk tercapainya sinergi yang indah dan sehat di antara teman-teman komunitas dan dinas, itu merupakan bagian dari pembelajaran bersama yang paling penting dari pelaksanaan platform Indonesiana. Nah, beberapa hal yang saya cermati dari apa yang diuraikan cukup panjang lebar oleh teman-teman panitia Festival SIPA Mandar di Majene tentang kegiatan-kegiatan, saya kira ada beberapa yang masih bisa kita bangun imajinasinya, dan kemudian kita bayangkan untuk dapat mendapatkan penajaman-penajaman secara kurasi untuk kemudian nanti bisa menjadi konten atau materi dari kegiatan Festival SIPA Mandar 2022. Yang pertama, saya menggarisbawahi bahwa akan ada beberapa bedah buku yang akan dilakukan, dan tentunya ini terkurasi dengan baik ya. Buku-buku yang akan dibedah tentunya adalah buku-buku yang dianggap penting dalam perjalanan sejarah perkembangan sastra di Majene ya. Dan kemudian bedah buku ini kan harus diakui salah satu kegiatan di mana pesertanya atau mereka yang mau terlibat dalam bedah-bedah buku itu biasanya sangat eksklusif ya. Jadi boleh kita katakan ini kegiatan yang cenderung segmented ya. Hanya sebagian orang yang biasanya tertarik untuk datang pada acara-acara kegiatan bedah buku. Tentu tim kurator saya kira nanti perlu memikirkan bagaimana caranya agar format kegiatan dan kemudian juga katakanlah semacam bungkus dari kegiatan bedah buku ini kemudian mengundang rasa ingin tahu dan mengundang rasa penasaran dari segmentasi pengunjung yang lain selain daripada para budayawan dan sastrawan sendiri. Karena saya kira sudah kita mafhumi bersama di mana-mana bedah buku itu kemudian nanti cenderung hanya dihadiri oleh para pekerja sastra sendiri, kemudian para budayawan, dan kalau mungkin dengan satu cara mobilisasi ya mungkin dihadiri oleh para guru-guru dan membawa siswanya, tapi itu biasanya bukan atas rasa penasaran atau rasa ingin tahu atas apa yang terjadi di bedah buku. Jadi untuk menghindari mobilisasi yang seringkali tidak meninggalkan nilai dan tidak meninggalkan impresi atau kesan yang mendalam dari kegiatan-kegiatan serupa ini, teman-teman kurator mungkin perlu memikirkan bagaimana caranya membuat bedah buku yang bisa meningkatkan kuriositas, rasa ingin tahu dari pihak-pihak yang selama ini mungkin tidak terlalu tertarik dengan kegiatan-kegiatan sastra. Mohon maaf karena kegiatan sastra itu memang cenderung dianggap dalam tanda petik berat ya, berat. Jadi mereka yang terutama generasi X, generasi Y, generasi Z dan generasi Alpha apalagi gitu, saya kira perlu dipikirkan semacam format kegiatan yang bisa membuat mereka tertarik. Nah, salah satu cara mungkin tadi sudah sempat terbayangkan dari uraian teman-teman sendiri tentang kegiatan, misalnya salah satu yang menarik dewasa ini dalam hal mempopulerkan karya-karya sastra, saya kira adalah bentuk-bentuk aliwahana ya, aliwahana atau transformasi dari buku-buku sastra atau dari karya-karya sastra yang ada. Dan itu terjadi tidak saja pada karya-karya sastra yang dalam tanda petik modern, karena kalau buku-buku sastra yang akan dibedah ini saya kira adalah karya sastra modern, tapi juga sudah dilakukan pada karya-karya sastra yang tradisional, bahkan yang kuna atau arkais gitu ya. Seperti yang teman-teman tahu sendiri di tetangga teman-teman di Sulawesi Barat, ada I Lagaligo itu ya, ada Lagaligo yang merupakan bentuk aliwahana atas kekayaan sastra lokal di Sulawesi Selatan gitu. Mungkin tentu saja kita tidak harus memilih cara itu, tetapi metodenya saya kira bisa kita coba, yaitu metode aliwahana. Nah, aliwahana ini
kemungkinannya sangat terbuka dan ada banyak sekali. Tidak mustahil gitu karya-karya sastra itu bisa lahir dalam bentuk karya pantomime atau teater boneka yang mungkin akan lebih memancing rasa ingin tahu dan ketertarikan dari calon penonton di luar yang segmentasi utama, yaitu para budayawan dan sastrawan. Nah, itu yang pertama yang ingin saya komentari, dan sekaligus itu bisa digarisbawahi nanti sebagai salah satu bentuk ekspresi budaya atau katakanlah ekspresi baru dari kekayaan budaya lokal yang kita punya, yang mungkin menjadi salah satu fokus kita atau lokus kita di pelaksanaan Pekan Kebudayaan Daerah di tahun ini. Jadi pelahiran bentuk-bentuk ekspresi baru atas kekayaan budaya dan tradisi lokal. Jadi saya kira metode ahli wahana bisa dipikirkan oleh teman-teman kurator. Metode ahli wahana ini juga tidak selalu harus dalam tanda petik berbiaya mahal atau berbiaya besar ya, karena ada banyak sekali bentuk-bentuk ahli wahana yang menarik gitu. Ada beberapa pihak yang mencoba misalnya sekarang membangun bentuk-bentuk teater boneka dengan memanfaatkan benda-benda yang sehari-hari sebenarnya sudah cenderung terbuang. Jadi ini justru menjadi salah satu isu yang bisa mempertautkan kegiatan kita dengan isu dunia, yaitu proses recycling atau proses penggunaan baru, penggunaan kembali dari benda-benda yang cenderung tidak lagi termanfaatkan memanfaatkan. Misalnya ada banyak sekali eksperimentasi yang dilakukan untuk membuat teater boneka dengan memanfaatkan memanfaatkan benda-benda yang tidak lagi dimanfaatkan. Nah, ini bisa dicoba. Artinya saya ingin menggarisbawahi bahwa proses ahli wahana tidak selalu harus membayangkan adalah suatu proses dengan biaya yang besar dan mahal gitu. Jadi, tapi metodenya itu menurut saya metode yang cukup efektif untuk kemudian memberi makna-makna baru atau menciptakan bentuk-bentuk ekspresi baru. Dan saya kira kita bisa berfokus pada ini, pada proses pengembangan ya. Jadi pengembangan dan pemanfaatan ekspresi-ekspresi budaya yang nanti mungkin bisa kita rekomendasikan teman-teman sebagai bentuk katakanlah inovasi dan sekaligus bentuk hasil eksperimentasi dari teman-teman di Festival Sipamandar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mungkin perlu digarisbawahi, tadi ada pertanyaan yang saya kira perlu ditanggapi. Apakah mungkin melaksanakan kegiatan Festival Sipamandar tahun ini berbarengan dengan Hari Jadi Kota? Nah, saya kira justru ini merupakan salah satu strategi yang ingin kita tawarkan ya. Jadi yang ingin kita tawarkan itu adalah bahwa kebanyakan kota dan kabupaten di seluruh Indonesia, ada 516 itu semuanya itu selalu punya kegiatan yang namanya Hari Ulang Tahun Kota. Nah, sementara di sisi yang lain itu biasanya juga selalu ada setiap kota dan kabupaten melalui dinas yang membidangi kebudayaan dan kadang-kadang dinas yang membidangi pariwisata itu juga punya event, dalam tanda petik event unggulan. Nah, ini biasanya dipisahkan gitu. Jadi hari pelaksanaan Hari Jadi Kota dan Kabupaten sendiri, kemudian festival unggulan ini atau event unggulan ini tersendiri. Nah, resiko dari memisahkannya itu tentu saja adalah mata anggaran yang harus juga terpisah gitu ya. Nah, justru di situ kita ingin melihat bahwa sumber daya anggaran yang dimiliki oleh daerah, dalam hal ini tentu saja yang bersumber dari APBD, itu kemudian jadi tersebar, terpecah-pecah menjadi kegiatan-kegiatan yang tentu saja konsekuensi logisnya adalah skopnya jadi terbatas sesuai dengan pemecahan atau pemilahan anggaran itu. Nah, saya kira
dengan membuat kegiatan Pekan Kebudayaan Daerah yang pada saat yang sama juga adalah bentuk entah menyongsong hari jadi atau dalam rangka merayakan hari jadi, saya kira akan tercipta semacam akumulasi anggaran yang tentu saja bisa membuat kegiatan jauh lebih besar secara skema, juga jauh lebih besar secara publikasi dan lain-lain hal gitu. Jadi saya kira justru tidak apa-apa gitu. Nah, kedua-dua belah pihak atau kedua event ini akan sama-sama mendapatkan keuntungan saya kira. Yang pertama, perayaan hari jadi menjadi kegiatan yang jauh lebih terkurasi dan terkonsep dengan baik, gitu kan. Di satu sisi, mohon maaf karena biasanya hari jadi itu berhenti sebagai selebrasi-selebrasi dan sehingga hanya merupakan bentuk pengulangan dari bentuk-bentuk perayaan-perayaan yang pernah dilakukan. Nah, dengan digabungkannya dengan PKD, dengan cara menggabungkannya dengan PKD, kita jadi punya kesempatan untuk mempertajam materi-materi dan kurasi dari kegiatan perayaan hari jadi di satu sisi. Dan di sisi yang lain, pelaksanaan PKD, dan dalam hal ini saya kira dari minggu lalu sudah kita garis bawahi bahwa nanti kita menjadi perlu untuk memberi judul di dalam tanda kurung bahwa Festival Sipamandar Majene 2022 itu dalam kurungnya adalah Pekan Kebudayaan Kabupaten Majene 2022 ya. Jadi di sisi yang lain gitu, pelaksanaan Pekan Kebudayaan Daerah Majene yang dalam hal ini bentuknya adalah Festival Sipamandar Majene itu menjadi memiliki tambahan amunisi karena dilaksanakan bersamaan dengan perayaan hari jadi kabupaten. Jadi saya kira kedua-dua event atau kedua belah pihak katakanlah begitu diuntungkan dengan bentuk pelaksanaan yang dilangsungkan pada saat yang sama ini, sehingga cita-cita kita semua melalui platform Indonesiana saya kira salah satunya bisa dicapai, yaitu menciptakan event yang sudah waktunya kita arahkan lebih pada kualitasnya, bukan pada kuantitas. Jadi selama ini Indonesia itu kan surplus festival, teman-teman. Ada banyak sekali festival karena semua kabupaten itu menyelenggarakan sampai 7 sampai 8 festival gitu. Yang karena bersumber dari sumber dana yang sama, tentu akhirnya harus skopnya harus diperkecil, disesuaikan dengan ketersediaan dana dan seterusnya. Nah, sekarang kita mendorong terjadinya akumulasi sumber daya sehingga festivalnya tidak terlalu banyak secara jumlah, tetapi hanya 1 dan 2 festival yang diselenggarakan setiap tahun, tetapi skopnya, kualitasnya itu berskala nasional bahkan internasional. Ini yang juga perlu kita garis bawahi bersama-sama. Jadi saya kira itu jawaban saya untuk apakah mungkin, dan perkara publikasinya saya kira tidak apa-apa kalau misalnya di kiri dan kanan itu logonya jadi 2 ya. Yang satu logonya Festival Sipamandar saya kira, dan yang di sisi yang lain ada logo perayaan hari jadi. Jadi tidak masalah, saya kira bukan satu problem, malah satu hal yang bisa menguntungkan dalam pelaksanaan Festival Sipamandar. Nah, catatan saya yang lain tentang kegiatan yang tadi sudah diuraikan cukup panjang oleh teman-teman dari panitia Festival Sipamandar Majene, ada yang menarik tadi saya kira ketika ada rencana untuk membuat satu pertunjukan katakanlah kolosal gitu, tapi bentuknya belum diputuskan. Jadi nanti mungkin tentu saja teman-teman kurator harus berdiskusi dan sedemikian rupa mengolah dulu materi-materi yang ada di yang kita miliki di Majene untuk mungkin baru bisa memutuskan kemudian bentuk dari pertunjukan atau pagelaran besar ini. Nah, tadi disebut bisa jadi bentuknya adalah drama musikal atau drama tari atau apa, nanti kita tentu teman-teman kurator yang punya hak dan yang punya kewenangan untuk nanti memutuskan itu.
Tapi saya ingin mengusulkan untuk menjadikan karya yang akan diletakkan di acara puncak ini juga sebagai salah satu bentuk rekomendasi kita dari Majene tentang bentuk-bentuk ekspresi budaya baru yang kita hasilkan di Majene gitu ya. Jadi dengan demikian kalau memungkinkan kita bisa membentuk tim dramatur gitu, tim dramatur ya ini tim yang akan memperkaya dan mempertajam konsep serta gagasan dari pertunjukan besar kita ini atau katakanlah untuk sementara kita sebut dramatari ini gitu. Jadi tim dramaturg ini adalah mereka yang akan menemani teman-teman seniman pada saat berkarya, dan itu tidak harus orang dari seni saya kira. Tapi dengan adanya orang dari bidang-bidang yang lain, entah dari musik, entah dari budayawan secara luas, entah dari tokoh masyarakat, kita jadi dapatkan pengetahuan baru. Jadi proses berkarya ini juga bisa nanti menjadi bukan saja laboratorium artistik, di mana kita sedang mencari-cari cara yang spektakuler, misalnya untuk membuat satu penampilan atau seni pertunjukan yang menarik perhatian, bukan hanya sebagai laboratorium itu, tapi juga bisa menjadi salah satu bentuk penggalian atas pengetahuan-pengetahuan dan tradisi lokal kita, terutama dalam kaitannya dengan tema yang diusung oleh Pekan Kebudayaan Nasional, yaitu Sandang Pangan Papan. Jadi saya membayangkan dalam proses penciptaan karya itulah kemudian kita jadi bersama-sama mendapatkan atau menemukan kembali kearifan-kearifan lokal yang terkait dengan sandang, pangan, dan papan, dan mungkin bisa menjadi salah satu pertimbangan sekaligus untuk menjadi materi dari pertunjukan besar yang akan ditunjukkan itu. Nah, di sisi yang lain, catatan saya selain dramaturgi untuk pertunjukan yang direncanakan itu, ekspresi budaya yang baru itu, saya juga ingin mengingatkan saja bahwa tipikal kegiatan kita yang sudah coba difokuskan, itu pada dasarnya tentu saja karena skalanya juga besar ya, resiko dari kita menumpuk perayaan hari jadi dan Pekan Kebudayaan Daerah pada saat yang sama, kita jadi punya cukup banyak kegiatan. Nah, nanti teman-teman kurator tetap harus memikirkan, saya kira, dan tentu berimplikasi atau berdampak pada bidang-bidang yang lain, terutama bidang komunikasi, untuk menentukan sebenarnya core atau acara inti kita itu mana. Bukan acara puncak, tapi acara inti yang menjadi ruh dari seluruh pelaksanaan Festival Pamandar tahun ini. Apakah di workshop, ya, apakah pada workshop sehingga arahnya lebih pada peningkatan kapasitas, apakah di seminar sehingga arahnya lebih pada penggalian literasi budaya, apakah di pagelaran yang sifatnya lebih pada apresiasi dan distribusi dan diseminasi karya-karya baru, yang mana itu harus ditetapkan supaya kita jadi punya juga cara untuk mengkomunikasikan materi-materi kegiatan kita ini melalui kanal-kanal komunikasi kita, gitu. Jadi supaya masyarakat juga mendapatkan gambaran, katakanlah begini, ada seseorang yang ingin datang ke Festival Pamandar dari luar pulau, gitu, dia jadi tahu bahwa kalau sesuatu terjadi dan dia punya kendala di perjalanan, dia tidak kehilangan kesempatan besarnya untuk mengikuti kegiatan yang inti dari Festival Pamandar, karena dia sudah tahu yang inti adalah katakanlah misalnya workshop, dan workshop akan terjadi 2 hari lagi, gitu misalnya. Jadi hanya untuk memberi agar kita semua punya pemahaman yang kita pahami bersama di dalam kepanitiaan tentang lingkaran-lingkaran dari kegiatan kita. Jadi yang inti yang mana, yang mana, yang memang tujuannya untuk kemeriahan yang mana. Dan ini nanti bisa berpengaruh pada cara teman-teman kurasi dan produksi menentukan schedule, saya kira, karena
dengan menentukan level-level atau tingkatan-tingkatan kegiatan itu, kita juga jadi bisa mengatur semacam rute kegiatan. Jadi rute kegiatan itu saya bayangkan atau bisa kita bayangkan serupa alur di dalam sastra yang tentu teman-teman semua sudah sangat paham gitu, atau sebuah plot gitu, di mana kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lain itu jadi bisa kita buatkan pertautannya gitu. Jadi seperti merekomendasikan bahwa ini bagian eksposisi dari kegiatan kita, ini bagian konflikasi di mana perkara-perkara utama mulai ditampilkan, lalu ini adalah klimaks dari kegiatan ini di mana semua katakanlah persoalan atau perkara yang ingin kita tatap melalui kegiatan ini itu ditampilkan, lalu ini adalah bagian anti klimaks di mana kita mulai memikirkan atau memperlihatkan bersama-sama tawaran-tawaran solusi, sehingga di akhir kegiatan orang atau pengunjung festival bisa mendapatkan konklusi atau semacam resolusi dari tema yang kita angkat di dalam kegiatan. Jadi saya membayangkan sebuah festival itu seperti sebuah plot ya, seperti sebuah plot pertunjukan ya, di mana ada tangga dramatiknya yang orang penonton dan pengunjung bisa ikut merasakan. Kemudian yang terakhir mungkin catatan saya tadi soal saya tertarik sebenarnya dengan rencana teman-teman membuat lagu tema, kemudian juga membuat yel-yel yang saya kira seringkali dianggap sepele oleh banyak festival, tapi saya sepakat dengan teman-teman di Majene bahwa itu hal-hal semacam itu penting, karena dengan cara itulah kita sebenarnya bisa membuat keterlibatan yang jauh lebih luas ya kan. Masyarakat itu pasti lebih tertarik untuk ikut menyanyikan lagu-lagu theme song ya, kayak theme song kegiatan, kemudian yel-yel itu bisa dipopulerkan, dan saya kira itu strategi yang menarik untuk mempopulerkan kegiatan. Beberapa hal yang ingin saya komentari sebenarnya sudah dikomentari oleh Mbak Anti, tapi saya ingin menggarisbawahi komentar Mbak Anti yang saya kira juga saya sebenarnya ingin memberi catatan perihal itu, bahwa sebuah kegiatan festival itu seringkali berhenti pada pelaksanaan festivalnya saja. Sementara proses menuju festivalnya atau yang kita sebut sebagai pra-festival, dan juga nanti bagaimana festival itu diselesaikan dan dievaluasi atau kita katakan sebagai masa-masa pasca festival, itu seringkali tidak diketahui publik. Jadi pra-festival dan pasca festival itu seringkali tertinggal dalam dalam pengkomunikasian kita. Nah, saya sepakat dengan Mbak Anti, seandainya kita punya website yang bisa terus-menerus diakses, masyarakat jadi punya pemahaman yang lebih dalam tentang Festival Sipa Mandar. Tentu saja bukan hanya tentang festivalnya, tapi juga tentang gagasan-gagasan, cita-cita mulia yang ada di belakang pelaksanaan Festival Sipa Mandar melalui website. Dan di dalam website saya kira yang paling menarik untuk diketahui oleh para pengunjung website tentang sebuah festival itu bukan lagi dokumentasi pelaksanaan, karena mereka toh sudah hadir di festivalnya, melainkan aspek-aspek atau kegiatan-kegiatan pra festival, dan selanjutnya kegiatan-kegiatan yang terjadi pasca festival. Jadi nilai-nilai apa atau pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari pelaksanaan sebuah festival, itu kan baru ketahuan di pasca festival. Dan kalau kita punya website, itu semua bisa menjadi materi di dalam website itu. Jadi saya sepakat website khusus untuk Festival Sipa Mandar saya kira perlu segera ada. Itu dulu dari saya kira sudah cukup panjang lebar juga, dan beberapa mungkin redundant ya, atau mengulang kembali apa yang sudah disampaikan Mbak Anti, tapi mudah-mudahan ini bisa memberi penajaman kepada teman-teman panitia, dan mudah-mudahan bermanfaat. Demikian saja, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dede yang telah memberikan masukan tadi terkait
pembentukan tim dramatur, kemudian juga ada wahana dan juga tadi menjawab pertanyaan Pak Tua seperti itu. Mungkin sebelum kita tutup, kita masih mempunyai waktu 10 menit lagi karena berhubung di majelis sudah jam 12 lebih dan sebentar lagi masuk ke waktu zuhur. Mungkin ada tanggapan balik dari teman-teman tim kerja Festival SIPA Mandar dari Majene, 1 atau 2 orang seperti itu sebelum kita tutup. Silakan kalau Ya, ada. saya kembali Pak Moderator. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Ada beberapa hal, ini mungkin menjadi penutup juga dari kami, sekaligus harapan-harapan bahwa menyangkut persoalan website tadi, kemarin kami sudah bicarakan dengan Sekretaris Dinas bahwa untuk menunjang pelaksanaan Festival SIPA Mandar ini, untuk sementara mungkin ya, kita akan bergabung di websitenya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Ini menjadi subhalaman SIPA Mandar. Jadi ada satu halaman di websitenya Dinas Kebudayaan ini yang menyangkut perihal atau seluk-beluk tentang Festival SIPA Mandar yang kita laksanakan sudah 2 periode ini. Itu yang pertama. Kemudian harapan kedua adalah seperti tahun lalu, di saat kita menyodorkan beberapa program kegiatan, ada satu menjadi harapan kami lagi tahun ini kembali, semoga pihak panel ahli kembali menyediakan satu lokakarya untuk kami sebagai bahan untuk kita berbuat lebih baik lagi. Seperti tahun lalu ada tim Pogja menyambangi kami di Majene ini dan memberikan ujangan-ujangan, pelatihan dan lokakarya menyangkut pelaksanaan festival, sebuah festival. Dan tahun ini kami mengharap itu kembali lagi ada dari Pogja untuk memberikan hal yang serupa. Kemudian terakhir, ini harapan-harapan besar ini sebagai bagian dari promosi pelaksanaan Festival SIPA Mandar, sekiranya pihak panel ahli ataupun hal terkait di kementerian bisa menembus sekjen untuk memberikan testimoni pelaksanaan Festival SIPA Mandar ini akan lebih menarik. Mengingat beberapa kegiatan di Kabupaten Majene ini ada seperti yang disampaikan tadi di tim publikasi, bahwa kita perlu tokoh para pejabat untuk mentestimoni kegiatan ini sebagai upaya promosi. Termasuk Bang Dede mungkin akan memberikan testimoni video pendeknya, Bang. Mbak Anti, ini harapan kita. Nanti kami kirimkan apa yang harus disampaikan di testimoni itu. Demikian mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bang Akbar. Terima kasih Pak Akbar. Mungkin tambahan terakhir dari Pak Dede atau Mbak Anti. Kalau tidak ada, mungkin saya bisa tutup. Mbak Anti masih ada? Bang Dede dulu nggak apa-apa. Saya cuman mau mengingatkan bahwa kita kan belum memutuskan lokakarya daringnya, Bang Akbar. Nanti Bang Akbar tentu bisa mengkoordinasikan dengan teman-teman yang lain ya. Lokakarya luring seperti harapan Bang Akbar, saya kira memang sudah menjadi salah satu agenda dari pelaksanaan platform Indonesia tahun ini. Jadi besar kemungkinan ya akan ada lokakarya luring di sana. Entah itu bentuknya adalah bagian dari pra-festival, jadi mungkin yang sifatnya keterampilan yang akan diterapkan di dalam festival jadi harus dilaksanakan jauh-jauh hari pra-festival. Sementara lokakarya luring yang diusulkan nanti juga bisa yang berkaitan dengan konten di dalam festival. Dalam hal ini tentu saja entah sastra, entah alih wahana atas sastra, atau proses pendokumentasian kegiatan. Jadi justru teman-teman sebaiknya segera mengusulkan
memberi rekomendasi dari hasil pembicaraan kita 2 kali pertemuan Lokakarya ini untuk materi apa yang akan dijadikan sebagai Lokakarya luring nantinya. Kalau tadi Bang Ahmad Akbar bilang tahun lalu kan sebenarnya materi Lokakarya luringnya adalah tata kelola festival. Nah, apakah tahun ini masih materi yang sama atau ada usulan materi yang lain, itu yang sebaiknya segera dirumuskan dan didiskusikan di dalam tim panitia untuk kemudian disampaikan pada Pokja Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, Mbak Anti. Ya, terima kasih teman-teman semua. Dari saya juga sama dengan yang disampaikan oleh Pak Dede, bahwa hasil dari Lokakarya kedua ini itu adalah pemetaan untuk Lokakarya yang akan dibutuhkan oleh tim-tim kerja dari Festival Sipamandar. Jadi nanti segera dirumuskan, segera mungkin bisa disampaikan melalui kami, panel ahli gitu, apa saja kebutuhannya. Teman-teman semua, karena ini adalah pertemuan terakhir kita di Lokakarya Daring, saya ingin berkalin dadak. Mohon maaf kalau ada sedikit ucapan yang salah. Ya, tawe utan doangi suyuu mau nakarao rio pamai malabomo tausita sae alomi unia uperau dipuang nasita bomo tomala bina mandar. Guliling Puralino uita di Mandardamo Anna sanang nyawao Ingae Diolala Sana minyawan romanisti Diola mapi kiri Mapa Masari Lita Mandar Malabi. Permisi, saya mengucapkan terima kasih atas kesukaan yang luar biasa. Berjumpa dengan orang-orang Mandar yang bersahaja dan bersahabat. Saya berpengharapan agar seluruh tim kerja selalu mendapatkan rahmat Tuhan, sehat dan bahagia. Dan saya juga mendoakan agar cita-cita mulia dalam kerja keras ini bisa disegerakan. Terima kasih teman-teman semua, salam semangat untuk Festival 2022. Ya, mohon maaf lahir batin teman-teman, juga selamat lebaran, selamat malam Mas Dede. Salam Pak Dede, salam Bu Anti. Salam Kata Mas tadi Mas menjadi Dede dan Mbak Anti. Selamat lahir dan batin. pada Lokakarya Daring yang hari ini, semoga yang kita diskusikan pada siang hari ini, masukan-masukan dari panel ahli dapat berguna bagi keberlangsungan Festival Sipamandar Majene pada Agustus nanti. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Terima kasih kepada para peserta yang hadir. Terima kasih kepada kedua panel ahli. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jalan kita semua. Balas dulu Pak Umar, balas dulu kalendadanya. Nanti kenapa enggak dibalas? Balas dulu. Balas dulu Pak Umar. Romanisti dulu. Romanisti dulu yang balas. Saya dulu balas dulu. Dimulai dari Pak Umar. Pak Umar, bagaimana ini Pak Umar? Diambung tato warake. Diambung warake.